Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana mantan Wakil Presiden Republik Indonesia 2 periode yang bernama Yusuf Kalla konon kabarnya akan melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Polda Metro Jaya. Waduh, belum juga dapat SP3, Rismon sudah akan diapit oleh 2 laporan. Yang pertama laporan Bang Bil mengenai ijazah Yamaguchi, dan juga laporan Yusuf Kalla. Mungkin ini pencemaran nama baik atau apa nantinya. Kita dengarkan saja bagaimana pemaparan kuasa hukum Pak JK, teman-teman ya. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan. Ini kelanjutan dari video saya sebelumnya ya, di mana ini penjelasan Rismon mengenai percetakan buku Jokowi White Paper, yang dimana ada permainan di dalamnya, teman-teman. Dan ternyata buku itu tidak memiliki standar ISBN. Waduh. Berarti buku abal-abal dong. Dan ada banyak hal yang nantinya akan dijelaskan oleh Rismon mengenai gerak-gerik dan juga ya kalau sebelumnya mengenai moral Dr. Tifa. Nah, sekarang mungkin tentang penipuan-penipuan, dugaan penipuan tentunya ya, yang dilakukan oleh gerombolan pembenci Pak Jokowi. Tapi yang terpenting, Pak Jokowi di pidatonya kemarin di acara YouTuber Nusantara, harlah kita, teman-teman. Beliau sedikit menyentil orang yang ngomong kalau Juni Juli ada chaos. Waduh. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. 3 kali dalam setahun ini, 3 kali saya minta waktu. Oke. Tapi tidak pernah, selalu alasannya sibuk. Waduh. Ya, setelah itu saya tidak mau lagi. Waduh. Malu juga kalau 3 kali minta waktu tapi tidak diterima, kan tidak enak. Juga ya. Jadi berarti ketika Pak JK punya inisiatif untuk memberi nasihat Pak Jokowi supaya tidak terlalu jauh menyimpang, Ya. Pak Jokowi menghindar ya, tidak memberi Iya, kesempatan. saya tidak tahu menghindar. Pokoknya 3 kali saya minta lewat seknek, lewat apa. Waduh, sebentar teman-teman. Sebelum kita ke pidato Pak Jokowi ya, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat Yusuf Kalla dan juga Abraham Samad? Coba komen di bawah ya. Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Siapa tuh? Kita ini sudah takut dengan situasi, Chaplin. malah ada yang nakut-nakuti. Betul. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, jangan terpancing teman-teman ya. Jadi, kemarin Yusuf Kalla itu kan sempat menyarankan agar pemerintah menaikkan harga BBM agar orang tidak seenaknya memakai BBM. Tapi mungkin Pak Yusuf Kalla ini lupa kali ya, lupa kalau ketika BBM naik, harga bahan pokok bakal naik, Pak. Dan juga itu bisa menimbulkan kekacauan dan kemarahan masyarakat. Dan bisa mengguncang pemerintah, demo berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya ingat ada pidato Pak Jokowi waktu dia masih menjadi presiden. Beliau menjelaskan kalau BBM naik, itu demonya bisa berbulan-bulan. Karena memang BBM ini bisa mempengaruhi harga-harga yang lain, Bapak. Aduh, gimana Pak JK ini? Masa ya Bapak 2 kali wapres nggak paham dengan situasi seperti itu? Ya, apakah Bapak yang mengatakan bahwa akan ada chaos Juni sampai Juli karena Bapak menyarankan kenaikan harga BBM? Waduh. Di mata saya rezim Jokowi itu penuh dosa. Nah gitu loh maksudnya ya. Laknatullah terkutuk. Penipu, perusak bangsa Indonesia ini. Bisa nggak kalian tuh mengajak dia untuk husnul khotimah? Macam Pak paling Jokowi. bener aja manusia ini ya kan. Macam paling bener aja Sugi Nur ini. Aduh. Tapi mungkin ya Pak Jokowi dikatakan rezim dosa karena Pak Jokowi membubarkan Hizbut Tahrir ya kan, membubarkan FPI, menekan kelompok radikal dan terorisme. Mungkin itu kali ya. Kenapa orang-orang ini selalu mengatakan rezim Pak Jokowi itu rezim pendosa? Dan juga di zaman Pak Jokowi, beliau mengambil alih Freeport, mengambil alih, Blok Rokan dan lain-lain, teman-teman. Aset-aset bangsa diambil sama beliau, diambil kembali. Apakah itu yang menyebabkan mereka teriak-teriak Pak Jokowi itu rezimnya rezim dosa? Laknatullah katanya. Waduh. Karena kan cuma di rezim Pak Jokowi itu semuanya terjadi, teman-teman. Pertama kali saya didampingi pengacara ini, karena
sifat saya Anda tahu, tidak pernah bicara di belakang. Main Tidak di belakang. pernah bicara di belakang. Kalau mengatakan saya ini yang benar, saya katakan. Kalau ini yang salah, saya katakan langsung. Tidak main di belakang. Apalagi suruh orang menjelek-jelekkan. Tak sama sekali tidak. Ya, itu Pak. Jadi ini semua pasti bohong aja. Bohong, siap. Tersebut. Ya, karena terpaksa pakai pengacara. Karena ini masalah hukum. Ya, saya kira itu penjelasan itu bahwa saya tidak pernah peralat orang untuk dia main membicarakan kasus orang. Ya, itu kenapa saya hari ini memutuskan itu dan dilaksanakan besok supaya kita semua gentleman. Kalau bicara ya benar. Tidak masa pakai orang kau pergi gasa itu, enggak lah, bukan sifat Kau saya. pergi gasa itu, aduh, Makassarnya keluar banget, Pak. Saya tidak pernah minta kau ini uang, kau kritik itu orang, tidak pernah saya buat. Tidak haram untuk saya berbuat seperti itu. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Keluar Makassar Yusuf Kala cukup ya kan. Terima kasih. Coba kuasa hukum. Coba kuasa hukum. Apa yang akan dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haji Talahu, sarjana hukum. Sesuai dengan arahan dan penjelasan dari Pak JK tadi, sudah kita dengar bahwa besok kami akan ke Bareskrim atau mungkin nanti antara Bareskrim atau Polda Metro di Direktur Cyber untuk membuat laporan polisi. Nanti kami konsultasi dulu biasanya atas pernyataan telak yang telah mencemarkan nama baik Pak JK. Sebenarnya diskusi kami tadi dengan Pak JK sangat tidak mengurusi hal remeh-temeh seperti ini. Cuma karena ini sudah masalah ini menjadi atensi publik karena berkaitan dengan teman-teman sudah tahu mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, lalu tuduhan Rismon bahwa Pak JK mendanai gerakan yang dilakukan oleh Roy dan kawan-kawan. Karena itu juga langkah melaporkan Rismon itu bagian dari untuk mempertanggungjawabkan pernyataan yang telah dia sampaikan. Karena ini soal nama baik, dan Pak JK tadi sudah sampaikan bahwa itu adalah fitnah, tuduhan fitnah, sehingga ini harus disikapi secara serius. Untuk itu besok Senin kami akan antara ke Bareskrim atau ke Polda, kami lagi berdiskusi dengan tim dulu. Itu teman-teman. Sekian. Nah, jadi di video ini clear ya, Pak Yusuf Kala sudah mengklarifikasi kalau beliau sama sekali tidak memberikan aliran dana ataupun menyuruh gerombolan pembenci Pak Jokowi untuk mengulik-ulik ijazah Pak Jokowi ataupun menyerang-nyerang Pak Jokowi. Tidak sama sekali. Nah, ini clear. Jadi kita percaya dulu apa yang dikatakan oleh Pak JK. Nah, sembari nanti kasus ini akan bergulir teman-teman. Nanti Rismon akan dilaporkan lagi sepertinya ya mengenai dugaan fitnah, mungkin pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan lain sebagainya. Semakin menarik ini. Saya spill ini bahwa saksi kenapa banyak saksi kebanyakan teman-teman Pak Jokowi. Oke. Itu dulu, itu kurang lebih 80 ke 90. Itu aja udah. Kurang lebih itu kalau digabungkan di total itulah mencapai 130. Itu untuk menerangkan bahwa peristiwa itu apakah masuk unsur pidananya atau tidak. Itulah kapasitas ahli itu. Karena kan gini, yang dilaporkan ini orang kuat juga ini. RRT ini kan orang kuat ini. Pelapor ijazah Jokowi tak beri ampun ke Roy Suryo dan Dr. Tifah. Saya minta ditahan. Pelapor kasus ijazah Jokowi, Lecumanan mengaku tidak akan beri ampun kepada Dr. Tifah dan Roy Suryo. Meskipun pihak Roy Suryo dan Dr. Tifah akan mengajukan restoratif justice atau RJ, ia tetap tak akan buka pintu damai. Lecumanan minta supaya polisi segera menahan Roy Suryo dan Dr. Tifah usai berkas perkara kasus ini dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Nggak ada RJ untuk Roy dan Tifah. Saya bawa surat, saya mau menyerahkan untuk RT, saya minta ditahan nanti setelah P21 ya, saya minta ditahan, kata Lecumanan Selasa 31 Maret 2026. Lecumanan menilai Roy dan Dr. Tifah sudah tidak memiliki moral, lantaran terus-menerus menuding ijazah Jokowi palsu. Kan bingung saya, jadi semua nanti yang ada melekat pada Pak Jokowi dan keluarganya dibilang palsu.
Nah ini berbahaya nih buat negara kita. Jadi saya minta kepada kepolisian segera tahan RT. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah dan percetakan. Penerbitan itu Ahlina Publishing itu milik Dr. Tifa. Milik sendiri. Jadi penerbitnya Ahlina Publishing. Ahlina Publishing. Itu milik Dr. Tifa. Dan tidak ada ISBN. Ada ISBN. Waduh, bahaya Berarti nih. kurang detail, Bang. Untung saya ini. Ada ISBN enggak? Ada. Terus ya kan Ahlina kan ada dua komponen ya, percetakan dan penerbitan. Penerbitannya ternyata Ahlina Publishing milik dia sendiri. Milik dia sendiri. Milik Dr. Tifa itu. Ya, dan tidak ada ISBN. Yang kedua, percetakan lewat setelah kalau nggak salah dipublish bulan 8, bulan 12 atau bulan 1 lah saya baru mendapatkan pengakuan dari Bang Ucok Simatupang mengenai biaya-biayanya, Bang. Berapa biayanya? Saya juga nggak tahu sampai sebelum ketemu Bang Ucok. Ya, Bang Ucok berapa katanya? Nah, ini saya bocorkan. Ini fresh from the open. Siapa lagi Ucok nih? Kan ada dua versi. Yang pertama versi premium Versi premium. yang dijual 500.000. Ya. Versi biasa 225.000. Versi premium, Bang. Ini kaget. Saya aja kaget waktu dengar ya. Modal cetaknya 150.000. Cetak 150.000, dijual 500.000. Dijual 500.000. Wow. Bayangkan kalian, Bro. Wow. Satu buku 350.000. Anggap reseller dapat 50.000, Bang. Ya, berarti masih ada 300.000. Berarti untung sudah 300.000. Berapa eksemplar itu katanya? Bang Ucok bilang 3.000, ada 5.000, ya dia nggak tahu, Bang. Ya karena nggak transparan. Nggak ada transparansi. Jangan-jangan setelah kepercetakan itu kepercetakan lain juga. Iya di ini semua. Bayangkan teman-teman, 1.000 eksemplar, dia bisa untung 300 juta. Oh, Rismon kasih 50 juta aja udah senang kok orang desa. Iya. Dia sama sekali nggak dikasih ya hak di situ ya. Adalah, Bang, tapi sangat tidak signifikan. Sangat tidak signifikan. 300 juta. 2.000. Itu di luar reseller ya. 600 juta. Kalau 5.000 nggak bisa tebak kali 5 miliar. Wow. 1,5 1,5 miliar. Itu Wow. versi premium. Versi yang lain. biasa modalnya 125.000. Tadi 200.000 premium, yang Enggak, biasa yang versi 100, premium enggak, yang premium 150. Oh, 150, yang biasa ini 125. Oh, kok beda dikit? Saya juga bingung, tapi itu pengakuan Bang Ucok ya. Aduh. Bang Ucok, waduh. 125 dijual Bang Ucok lagi nih, siapa lagi nih? 100.000, reseller 25.000, berarti 75.000. Kalau 1.000 berarti 75 juta. 2.000 berarti 150 juta. Yang premium ini lu, Bang, ngeri. Dimakan sendiri. Dimakan Itukah sendiri. moralitasmu? Wow. Tifa. Saya penulis capek-capek saya melayout. Anda tidak mengikuti sesuai kesepakatan gentleman kita karena sama-sama menurut saya orang perjuangan. Ya udahlah, kita bilang begini, transparan, rekening juga harus dipegang oleh tim transparan. Ternyata semua Anda lakukan, tim sendiri tidak transparan, rekeningnya juga rekening Anda sendiri dan astuti, semua Anda pegang. Wow. Saya bilang penerbitan itu harus profesional atau tidak pihak ketiga. Ternyata milik Anda sendiri, Ahlina Publishing. Saya bilang supaya ISBN supaya tercatat di perpustakaan umum, tidak ada sampai detik ini. Semua Anda tidak lakukan dan Anda masih berbicara tentang moralitas Pak Jokowi. Moralitas. Ya. Iya. Jadi menarik loh, untuk itu ya. Ternyata ya aspek ekonomi ada di situ, Pak. Berarti kan saya bener kan, Bang, merasa dieksploitasi kan? Secara ekonomi maupun politik. Kalau cerita begini, bukan hanya eksploitasi juga. Kalau dikatakan ya quote-unquote ilmuwan itu ini luar biasa penipuannya, gitu. Ya, karena ada hak cipta yang mestinya kan itu harus sesuai dengan kesepakatan itu. Maksud saya gini, Bang. Menarik begini, Bang. Ya. Nah, kalau 5.000 apakah ada di belakang itu bohir-bohir itu yang ya beli banyak kan? Nah, tadi tuh gelap, Bang. Gelap malah. Dari mana saya tahu? Nanti kalau itu saya katakan ya berarti asumsi kan gitu. Saya nggak mau asumsi, tetapi yang saya tahu adalah fakta itu ya. Bang Ucok ceritakan, Bang Ucok Simatupang ya.
Udah nggak Bang Bang Ucok. Ucok Simatun soal apa? Orang pergerakan juga. Orang pergerakan. Nanti abang bisa tahu lah. Ya, Tanya Ucok Simatupang itu siapa. Ayo bang, jangan karena anda nanti tergeret isu-isu politik. Ceritakan aja semua yang anda ceritakan. 150.000 untungnya sekian. Anda kasihan kan bang, lihat saya. Oke. Bang Ucok ceritakan, Bang Rismon kasihan, dieksploitasi, semua dikuasai oleh Dr. Tifa. Jadi, udahlah, ceritakan aja semua daripada Anda seolah-olah pergerakan tapi pergerakan kosong. Tapi Rasulullah tahu. Nah, dia saya tanya, pernah nggak dikasih? Enggak, itu saya 0 katanya. Saya 0. Ya, itu jawabannya bang. Maksudnya. Mereka kan akrab banget dibandingkan seperti apa ada tahu, Bang, penasihat hukumnya juga kan mereka tuh. Tapi abang lihat sendiri lah, untuk versi premium 1.000 aja. Iya udah kan 300 gampang juta. bang 5.000 buku bang. Gampang banget. Dengan disorot media segala Gampang. macam. 1.000 aja sudah 300 juta. Wow. Oleh karena itu pesan saya sama Bu Tifa, ya hargailah tulisan saya, jangan publikasi lagi, jangan dicetak lagi Bu. Itulah kita sebagai seorang yang punya harga diri sedikit. Jangan stop itu. Karena apa? Saya berhak mengkoreksi tulisan saya dan saya tidak butuh izin Anda, izin lawyer Anda, izin Pak Roy. Sama seperti Anda mau mengoreksi tulisan Anda juga saya nggak keberatan, itu apa kan gitu. Tetapi hargailah ya sebagai kita kemarin tim, ya setidaknya ya Anda laporkan ke penasihat saya Pak Jagir berapa terjual, biar berapa tercetak, berapa apa. Saya nggak mau membawa ini ke kasus hukum, cuma adalah niat baik untuk melaporkan itu ke pengacara. Hubungilah pengacara saya, Bang Jahmada Girsang, gitu aja. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, ini menarik banget penjelasan Rismon ini. Katanya diduga, ini kalau saya ngomong diduga ya, kalau tadi Rismon nggak ngomong diduga lagi karena kan dia yang mengalami. Nah, kalau saya ini harus mengatakan diduga teman-teman. Si Tifa menguasai semua keuntungan buku dari penjualan Jokowi White Paper, dan keuntungannya luar biasa loh. 1.000 buku itu dapat 300 juta keuntungannya bersih. Jadi kalau 5.000 buku 1,5 miliar teman-teman. Dan Rismon hanya dikasih sedikit. Dan Rismon pada saat dia tanya ke Roy Suryo ya dia dapat 0 katanya. Waduh. Ini pengakuan mengejutkan sih. Dan tadi dengar gak Tifa? Si Rismon ngomong apa? Nggak usah ngomongin moral. Karena Anda sendiri, waduh. Luar biasa gitu ya kan. Offside moralnya. Ngeri sekali emang orang-orang ini ya. Ternyata di balik keakraban mereka ada persoalan anggaran yang tidak menjadi pemersatu dan penyemangat mereka teman-teman, karena penerbit Tifa sendiri tidak punya ISBN dan lain sebagainya. Ya inilah patut diduga buku ini memang buku yang prematur, buku yang tidak jelas asal usulnya teman-teman, buku yang tidak sesuai dengan standar. Ya mau gimana lagi ya kan. Dan Rismon berhak mengkoreksi tulisan dalam situ. Dan kalau dia cetak terus bukunya, waduh ini sangat memalukan sih. Tapi ya pertanyaan bagus tadi dari Bung Andi Aswan ya kan, apakah ada bohir yang membeli banyak buku? Nah mungkin bohirnya tidak langsung memberikan uang tunai kepada mereka. Ini kita berandai-andai ya kan. Mungkin bohirnya tidak langsung memberikan uang tunai cuma-cuma, tapi melalui penjualan buku itu. Kan bisa saja dia beli misal 10.000 buku. Nah, beli 10.000 buku itu kan kontennya 300.000. Ini kan lumayan teman-teman. Kalau 1.000 buku aja berapa tuh? 5.000 buku aja 1,5 M. Berarti kalau 10.000 buku bisa dapat 3 M. Ya itu kan bisa saja proses bohir memberikan uangnya melalui pembelian buku. Ya bisa saja teman-teman. Ya kita kan nggak tahu. Kita sedang berandai-andai. Dan gimana nasib Rismon ke depannya? Ini bakal dilaporkan lagi nih sama Yusuf Kala. Waduh. Maju kena mundur kena sepertinya Rismon ya. Dan ya kita tunggu saja teman-teman bagaimana kelanjutan kisah kasus ijazah Pak Jokowi. Semoga di bulan April ini sudah ada kejelasan P21, dan mungkin di akhir April atau di pertengahan April atau di awal Mei sudah ada sidang ijazah Pak Jokowi, biar semuanya cepat clear, karena ini sudah makin melebar kemana-mana. Apalagi dengan Rismon ngomong ke publik ya, ini bakal banyak menyeret nama lagi nih. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.